Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin ila anqal wal ayat fi dzikrin nar wa wasfi ahwali ahliha fiha kathiratun muntashiratun jiddan wa kadzalika al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kathiratun muntashiratun yushiru minha ila syai'in yasir liqasdi tanbih wa tadhkir. Qala alaihi salatu wassalam narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Qila ya Rasulullah in kanat lakafiyah qala fa innaha fuddilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu hariha. Wa qala alaihi salam uqida ala nari jahannam alfa sanatin hatta ahmarat thumma uqida alaiha alfa sanatin hatta byaddat thumma uqida alaiha alfa sanatin hatta swaddat fahiya sauda mudlimah. Wa qala alaihi salam inna ahwana ahli nar adzaban man lahu na'lan wa syirakan min nar yaghli minhuma dimaghuh kama yaghli al-mirjal ma yara anna ahadan ashadda minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaban. Wa qala alaihi salam minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bah ma minhum man ta'khudhuhu an-nar ila rukbatih wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila hajazatih wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila tarqutih. Wa qala alaihi salam ya ayyuhan nas ubku fa illam tabku fatabaqu fa inna ahlan nar yabkun bin nar hatta tasila dumu'uhum ala wujuhim ka'annaha jadawil hatta tanqati ad-dumu' fatasilu ad-dima' fatataqarrahu al-uyun falau anna sufunan ajraita fiha lajarat. Ayat yang menerangkan tentang neraka, mensifatkan keadaan penghuni neraka sangat banyak, bukan di dalam satu surat tapi di dalam beberapa surat. Bahkan di antara yang kita baca ada surat Maryam, ada surat Tahrim, ada surat Mudaththir, ada surat Al-Lail, ada surat Al-Humazah, ada surat Al-Kahf, ada surat An-Nisa, ada surat Fatir, ada surat Al-Mu'minun, ada surat Al-Zukhruf yang menjelaskan, menerangkan tentang neraka dan keadaan-keadaan penghuninya. Ini masih sebagian, masih banyak lagi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang neraka dan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka di dalam neraka. Setiap hari Jumat imam membaca surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Di situ diterangkan tentang neraka dan apa yang diberikan Allah kepada penghuni neraka. Begitu juga dalam surat Al-Waqiah Allah menjelaskan penghuni neraka dan apa yang diberikan oleh Allah kepada penghuninya, dan masih banyak lagi. Kemudian juga hadis-hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang neraka, sifat keadaan penghuninya juga sangat banyak. Tapi di sini akan disebutkan
sebagian, tentunya sebagian yang kecil, yang sedikit, tentang neraka dan keadaan, sifat keadaan penghuninya. Tujuannya untuk memperingatkan kita. Nah, tujuannya memperingatkan. Jadi diambil sedikit ayat Al-Quran tentang neraka dan penghuninya, disebutkan sedikit tentang hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai neraka dan penghuninya. Tujuannya hanya memperingatkan kita. Kalau yang sebagian ini sudah sangat mengerikan, apalagi yang lainnya. Seseorang itu kalau nggak tahan dengan sesuatu, diceritakan, cukup. Kenapa? Dia sudah nggak kuat, nggak tahan. Kalau ditambah, dia nggak akan mungkin berhenti. Mungkin menangis kalau itu sedih, atau kalau itu jijik, nggak mungkin dia mau. Karena apa? Akan semakin jijik dan semisalnya. Itu bagi orang yang mengerti. Bagi orang yang mengerti, dia akan meminta dan merasa cukup dengan apa yang sudah didengar, jangan ditambahkan, karena akan menambahkan kesedihan kalau itu cerita hal yang sedih, atau menambahkan anak jijik kalau itu adalah dari sesuatu yang jorok, kan gitu. Dia akan cukup, masih terus tak kuat. Sedikit cukup. Tapi kalau untuk kita mungkin sedikit nggak cukup. Kenapa? Nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham. Diceritakan oleh Allah tentang neraka dan keadaan penghuninya, masih kita belum takut, belum menghindar, belum lari dari amalan penghuni neraka. Lah kali ini ditambahkan dengan hadisnya Rasulullah untuk menguatkan apa yang sudah kita dapatkan dari ayat Al-Quran. Rasulullah mengatakan, narukum hadhi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Katanya Rasulullah, apinya kalian ini, yaitu api dunia, ini adalah satu dari 70 bagian api neraka jahanam. Di satu bagian api kita yang ada di dunia itu adalah satu bagian dari 70 bagian api. Berarti apa? Neraka jahanam 70 kali lipatnya. Bahkan dalam riwayat Ahmad, bukan sab'ina juz'an, melainkan mi'ata, 100. Min mi'atin juz'an, dari 100 bagian. Tapi nominal ini menurut ahli hadis bukan ketentuan, bukan nyebut sekian, enggak. Akan tetapi nominal ini hanya menunjukkan betapa banyaknya, betapa besarnya, atau betapa panasnya, sehingga bisa dikatakan 70 kali lipat atau 100 kali lipat. Hanya para sahabat mengatakan, gila ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Wahai Rasulullah, bukankah itu sudah cukup? Satu bagian ini sudah cukup bisa mengadab orang. Kita dibakar. Seperti kemarin ada berita, karena sengketa lahan dibakar hidup-hidup. Dengan api dunia bisa membunuh orang. Jangankan apinya, terkadang hawa panasnya dari api itu bisa membunuh orang. Rumah kebakar, ada orang di dalam kamar, nggak ikut terbakar yang dalam kamar, tapi sekitarnya terbakar semua, bisa mati orang itu. Apalagi kalau kena apinya langsung. Ya nggak kena apinya bisa terbunuh, apalagi kena langsung. Ini api dunia. Maka katanya para sahabat, bukankah cukup ya Rasulullah, api dunia ini sudah bisa mengadab orang.
Ini kok 70 kali lipat. Bagaimana coba? Api dunia yang satu bagian daripada api neraka jahanam bisa membuat orang celaka, bisa membuat orang binasa, hancur, apalagi api neraka jahanam. Lah tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membedakan azabnya Allah dengan azabnya makhluk. Allah yang mengazab dengan makhluk yang mengazab harus beda. Nggak sama. Azabnya Allah lebih besar. Dan itu menjelaskan kepada kita azabnya Allah lebih pedih. Karena itu Allah sudah berfirman dalam ayat Al-Quran, Inna azabi lasyadid. Allah sudah menjelaskan sesungguhnya azabku ini sangat pedih. Ya sudah, kita bisa bayangkan kalau kita disiram bensin kemudian dibakar, sudah sangat sakit itu buat kita. Jangankan bensin ya, insya Allah kalau kita dilempar putung rokok yang masih menyala ke dalam tubuh kita, kita akan kesakitan. Kita akan sakit-sakitan. Apalagi kalau apinya. Nah ini azabnya Allah lebih pedih. Sehingga katanya Rasulullah, fa innaha fuddilat alaihi bitis'atin wa sittin juz'an. Neraka jahanam itu lebih unggul 69. 69 bagian daripada api dunia. Yang mana semua panasnya sama rata. Bukan berbeda. Panasnya ini lebih panas daripada ini, enggak, sama. Sama persis. Tidak ada bedanya sama sekali. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, ukida ala nari jahannam alfasanatin. Neraka jahanam itu dinyalakan 1000 tahun sampai merah. Kemudian dinyalakan lagi tambahan 1000 tahun sampai putih. Tsumma ukida alaiha alfasanatin, dinyalakan tambahkan lagi 1000 tahun sampai hitam. Fahiya sauda mutlima, hitam pekat, nyala. Kalau di dunia kalau kita masak air, kalau nggak kita matikan airnya habis. Masakan gosong, ini nggak akan habis. 1000 tahun murup tok, nyala, mateng, itu nggak dihentikan, diteruskan. Jadi sudah ibarat daging itu sudah sedikit empuk, diteruskan sampai empuk, dilanjutkan sampai prul. Jadi kalau kita ibarat gambarkan seperti daging seperti itu. Kalau kita masak daging, keras daging, kita godok, akhirnya agak lembek, kita lanjut sampai lembek, kita lanjut sampai prul. Seperti itu apinya nyala itu terus sampai memerah, kemudian memutih sampai hitam pekat. Jadi apinya bukan mainan itu, api yang benar-benar sangat panas. Lah kita harus baru tahu yang paling rendah aja, paling rendah orang diazab dalam neraka, paling rendah ini katanya Rasulullah, inna ahwana ahli nar azaban man lahu na'lan wa syirakan minnar. Paling rendahnya penghuni neraka azabnya orang punya 2 sandal jepit yang terbuat dari api. Nggak ada swallow nanti, nggak ada sandal yang mereknya Crocs atau Homiped dan yang lain sebagainya. Orang apa? Sandal jepit atau sandal yang mahal anggap sudah, tapi terbuat dari api. Nggak ada kulit, terbuat dari api, dipakai karena amalnya. Karena amalnya di atas dunia sehingga dia dipakaikan sandal tersebut dari api. Dipakai itu yaghli minhuma dima'uhu. Dari kedua sandal ini membuat otaknya mateng. Mateng kama yaghlil mirjal.
karena mateng leleh. Sehingga seperti apa? Seperti tembaga. Tembaga kalau diproses ya, dengan pengapian itu akan apa? Leleh. Seperti itu otak kita. Ini sandal. Sandal toh, baru pakai sandalnya, otaknya meleleh, ya, cair. Turun. Ini paling rendahnya. Ya, paling rendahnya. Dicari ma yara ana ahadan asyad minhu adzaban. Dicari, diperhatikan, didolei tidak ada. Yang paling rendah azabnya dari itu enggak ada. Itu paling rendah. Bayang non. Paling rendah seperti itu azabnya. Sandal dipakai, otaknya leleh. Ya, otaknya leleh. Paling rendahnya azab yang diberikan oleh Allah kepada penghuni neraka. Lah sedangkan ada di antara mereka nanti itu yang api itu sampai ke mata kaki. Nah itu kalau sandal tok loh itu. Sandal kan berarti telapak kakinya sama bagian atas sedikit. Tetapi nanti ada yang api itu sampai kepada mata kakinya. Ada juga yang api sampai kepada lututnya. Ada juga yang api itu ada di bawah pusar. Yang biasa dibuat ngiket sabuk ketika pakai celana atau sarung. Ada lagi yang sampai kerongkongan. Lah kalau yang di kaki aja sudah menghabiskan otaknya leleh, apalagi kalau naik lebih tinggi dan lebih tinggi, itu neraka. Nah karena itu neraka ini bukan mainan. Jangan kita anggap guyon. Jangan kemudian kita melakukan kemaksiatan itu nyantai, tenang. Belakang kita neraka. Ya, di depan kita nanti itu neraka, di depan kita nanti neraka, dan ini paling rendahnya aja seperti itu, apalagi paling beratnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari neraka. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat kita, tidak menentukan kita termasuk daripada penghuninya, sehingga mencatat kita termasuk penghuni surga yang dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.